Lu menteri pada mau naik mobil mewah, boleh. Ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya, ya. Sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Jadi itu juga proses pendemokrasian masyarakat itu juga perannya besar Pak Zainuddin Amsyad itu kan. Dialah mubalik yang pertama ngeritik secara terbuka pemerintah. Nah itu yang Ki Zainuddin lakukan. Makanya sebagian orang bilang beliau pendobrak. Resikonya kemudian kami sebagai keluarga diberikan pengertian dulu sama beliau. Kita ini berjuang di jalan kebenaran. Tentu ada resikonya. Resikonya seperti inilah. Pasti ada yang mengintimidasi, dan itu kami lakukan sejak akhir 70 sampai 80. Satu cerita, bukan satu cerita, saya saksi sejarah. Pernah satu hari ketika saat kampanye di zaman Orde Baru ya, tahun 70, akhir 70. Ayah tuh pamit sama ibu saya, pamit mau kampanye. Jadi ketika ayah saya masuk ke dalam kamar mau pamitan sama Umi, sama ibu, saya ngintip dari tirai itu kan, saya dengerin, saya lihat gitu. Ayah saya tuh pamitannya begini, saya titip anak-anak, saya mau kampanye ke satu daerah, tidak perlu saya sebutkan. Saya mau kampanye ke satu daerah, saya titip anak-anak. Kalau saya tidak pulang, ini resiko perjuangan. Jaga anak-anak saya, sekolahkan mereka. Itulah. Jadi ketika tahun-tahun itu pamit nggak pulang. Setelah ayah saya keluar dari kamar, saya lihat Umi itu berlinang air mata sambil nangis. Itulah zaman-zaman itu ya. Dan pada akhirnya juga saya menyadari bahwa jangankan berbuat, diam saja ada risikonya. Daripada diam punya risiko, mendingan berbuat kebenaran sekalian. Kami mendukung selama itu sesuai dengan prosedur dan berjalan di atas rel kebenaran.